Selamat pagi Bapak Ibu dosen yang terhormat. Pada kelas topik kontemporer bisnis internasional hari ini, kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai Tesla dan promotional and pricing-nya. Anggota kelompok kami berisikan yang pertama ada Mas Cynthia Handani, kemudian saya Panggula Bangantara, dan yang ketiga ada Muhammad Nasrullah, dan yang terakhir ada Natania Resta Orville. Pada topik kali ini kami akan membahas tentang strategi promosional, bauran promosi, hingga penetapan harga produk yang dilakukan oleh Tesla. Dalam strategi promosional terdapat beberapa poin penting seperti target pasar. Karena pada target pasar kita membutuhkan untuk mengetahui siapa saja strategi promosional itu akan diterapkan dan dijalankan. Kemudian ada anggaran promosi untuk mengetahui seberapa besar biaya dan budget yang dibutuhkan untuk melakukan strategi promosional tersebut. Kemudian ada tempat dan distribusi yang akan kita tuju untuk menjadi lokasi strategi promosional tersebut. Dan bauran promosi, kemudian ada komunikasi pemasaran terintegrasi, eksekusi rencana strategi promosi tersebut. Kedua hal tersebut sangat penting karena eksekusi rencana strategi promosi perlu diperhatikan agar dapat dijalankan dan diterapkan dengan baik. Kemudian komunikasi pemasaran diperlukan juga untuk tetap dapat membuat anggota kelompok dan yang menjalankan dan menerapkan menjadi terintegrasi satu sama lain sehingga tidak ada miskomunikasi. Kemudian yang terakhir ada penentuan harga, karena pada strategi promosional kita tentu harus memberikan dan menginfokan mengenai harga produk atau jasa yang akan kami promosikan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Tesla memiliki strategi promosional yang tidak biasa, yang ditujukan untuk mendapatkan target pasar tertentu. Saluran distribusinya sendiri, Tesla menawarkan konsumen untuk bisa melihat langsung produk Tesla melalui toko dan galeri yang sebagian besar berlokasi di mall. Namun pada proses transaksinya, konsumen perlu menggunakan situs web Tesla untuk menyelesaikan transaksi. Dalam website Tesla hadir berbagai fitur, termasuk di situs tersebut konsumen dapat melakukan modifikasi terhadap produk yang ingin dibeli. Selain itu, Tesla memiliki pusat layanan yang dapat diakses untuk perbaikan dan pemeliharaan. Tentunya karena Tesla merupakan mobil listrik murni yang pertama kali, maka pengisian bahan bakarnya akan berbeda dari mobil lainnya. Tesla juga menyiapkan stasiun pengisian daya yang diletakkan pada lokasi-lokasi yang strategis. Jadi, siapakah yang menjadi target pasar dari Tesla ini? Dalam pembahasan kali ini saya akan membahas dan membaginya menjadi 4. Secara geografis, target pasar Tesla ini berfokus pada wilayah Amerika Utara, Asia, dan Eropa pada bagian perkotaan maupun pedesaan. Untuk yang kedua adalah saya akan menjelaskan tentang dari sisi demografisnya, di mana dari kendaraan maupun solar system energy atau energy storage-nya itu akan secara demografis akan ditargetkan kepada orang-orang sekitar umur 30 ke atas atau 25 ke atas hingga maksimal 65 tahun kayak gitu. Nah, untuk orang per orangnya bisa dibilang bahwa Tesla ini menargetkannya kebanyakan kepada orang laki-laki, tapi pastinya juga ada yang perempuan ingin membeli produk-produk Tesla. Nah, untuk life cycle-nya di mana di sini adalah dari ketiga item itu yang akan didistribusikan oleh Tesla memiliki life cycle yaitu fullness 1, 2, dan 3. Nah, untuk occupation-nya di mana kegiatan atau pekerjaan orang-orang yang ditargetkan oleh Tesla ini adalah kemungkinan dari middle up, jadi dari pertengahan ke atas, di mana itu adalah employees atau pegawai atau profesional atau senior manager atau eksekutif. Nah, untuk income levelnya dari sisi vehicles-nya atau kendaraannya itu ditargetkan oleh Tesla di mana orang-orang yang memiliki pendapatan yang tinggi. Sedangkan untuk energy storage dan solar system energinya itu mereka menargetkan dari menengah ke atas kayak gitu. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dari behavioralnya, di mana Tesla ini menargetkan dari perilaku konsumennya. Nah, untuk Tesla ini bisa dibilang bahwa segmen kriterianya dari sisi loyalty sebuah konsumen kepada barang Tesla ini bisa dibilang ada 3 jenis, yaitu adalah
hardcore loyals, softcore loyal, sama switchers, di mana ini mereka memiliki perilaku yang mereka ini loyal atau setia dengan produk Tesla secara keras atau loyal atau setia tapi biasa-biasa aja, dan orang-orang yang suka berganti barang. Nah, untuk benefitnya, di mana orang-orang ini memiliki satu kesamaan, yaitu adalah mereka mempunyai persepsi di mana mereka itu harus membuat lingkungan ini jauh lebih baik. Jadi tidak malah merusaknya dengan polusi atau penggunaan bahan bakar yang bisa merusak alam kayak gitu. Nah, untuk secara benefit, orang-orang ini juga bisa atau konsumennya ini bisa dibilang bahwa mereka ini mencari long term cost effectiveness, di mana mereka ini adalah mencari sebuah efektivitas dari harga jangka panjangnya, di mana semakin tinggi harganya semakin baik kualitasnya. Nah, untuk secara personality-nya, di mana orang-orang ini memiliki kesamaan juga, yaitu adalah di mana mereka sangat terdorong dan ambisius untuk memperbaiki alam ini dengan menggunakan energi alternatif seperti solar system atau mobil listrik dan yang lain-lain. Nah, untuk user statusnya, di mana statusnya ini adalah ditargetkan secara status mereka ini adalah pengguna, bukan pengguna, dan pertama kali menggunakan kayak gitu. Nah, kesimpulannya adalah di mana orang-orang ini atau konsumen yang ditujukan oleh Tesla ini, mereka ini sangat terdorong untuk memperbaiki lingkungan dengan menggunakan energi-energi alternatif. Dan mereka ini memiliki kesamaan bahwa pengguna barang Tesla ini mereka merupakan konsumen-konsumen yang memiliki pendapatan atau status menengah ke atas, dan mereka mempunyai sebuah dorongan kuat untuk membeli produk Tesla untuk memperbaiki lingkungan yang ada di sekitar mereka dengan menggunakan energi alternatif dan ramah lingkungan, contohnya mobil listrik atau solar system energy, dan tidak menggunakan bahan-bahan bakar minyak maupun fosil. Nah, dari target Tesla ini pastinya untuk konsumen-konsumennya pengaruh sosial itu sangat berpengaruh, di mana mereka berada di sebuah lingkungan yang membuat mereka ingin membeli barang-barang Tesla yang bisa dibilang cukup mahal. Mereka akan terdorong lagi untuk membelinya, tetapi dengan tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki lingkungan di sekitar mereka. Nah, mereka juga mempunyai pemikiran bahwa adanya kekhawatiran tentang iklim di sekitar mereka. Semakin mereka menggunakan bahan bakar yang tidak ramah lingkungan, maka perubahan iklim itu sangat fenomenal atau bahkan dapat merugikan mereka. Jadi mereka berinisiatif untuk membeli barang atau produk Tesla ini dengan niatan memperbaiki lingkungan. Nah, selain itu, Tesla itu juga memberikan sebuah kemudahan di mana para konsumennya ini dapat memberikan sebuah metode pembayaran yang bisa mereka lakukan. Contohnya mungkin secara cash, atau mungkin mereka dapat Tesla ini memberikan sebuah kemudahan di mana Tesla ini bisa menggunakan pembayaran secara web maupun daring, dan menggunakan koin digital yang pada saat itu memang tren atau memang pada saat itu lagi booming di pasar kayak gitu. Tesla juga sangat memudahkan konsumennya untuk melakukan strategi multi channelnya juga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang target pemasaran Tesla sesuai dengan status sosial mereka, social kelasnya, kelas sosial mereka, dan lifestyle mereka, gimana cara mereka hidup. Nah, dalam sisi psikografis ini Tesla menargetkan ketiga segmennya, yaitu dalam kendaraan, dalam energy storage, dan dalam solar energy system. Mereka secara kelas sosial menargetkan kepada orang-orang menengah ke atas. Sedangkan dari cara kehidupan mereka memiliki lifestyle seperti orang yang selalu mengaspirasi, selalu mensukseskan, dan selalu menjadi sebuah atau orang yang suka memperbarui, di mana ini merupakan sifat dari orang-orang
yang ditargetkan Tesla dari 3 produk yang mereka tawarkan. Nah, dari ketiga sifat orang ini yang memiliki kesamaan dari target pemasaran Tesla ini, mereka juga memiliki kesamaan, yaitu mereka selalu berhati-hati secara environmental atau secara lingkungan, di mana mereka seperti yang sebelumnya saya jelaskan adalah mereka selalu memperhatikan lingkungan agar tidak rusak dan menggunakan produk-produk Tesla karena produk Tesla memiliki bahan bakar alternatif atau tenaga alternatif yang ramah lingkungan. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Anggaran promosi Tesla. Tesla ini sama sekali nggak mengeluarkan biaya pada sisi promosinya. Hal ini dibantu karena review-review yang dilakukan oleh penggunanya, sehingga hal inilah yang membedakan antara Tesla dengan brand-brand lainnya. Selanjutnya ini bauran promosi. Bauran promosi ini terbagi menjadi 5. Yang pertama itu pemasaran viral atau viral marketing. Viral marketing ini memiliki kontribusi yang sangat besar dalam komunikasi antar perusahaan dan konsumen yang menjadi targetnya. Pemasaran ini menggunakan seperti keviralan, kayak saat ini tuh sering orang-orang mengupload video melalui media sosial, sehingga gak langsung itu tuh membantu promosi pada produk yang ada. Yang kedua yakni penjualan pribadi atau personal selling. Penjualan pribadi ini melalui tenaga penjualan biasanya dilakukan oleh tenaga penjualan yang ada di toko dan galeri yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga ini hubungan masyarakat atau public relation. Public relation ini juga dapat dilihat dari Tesla yang punya hak paten secara terbuka, sehingga memungkinkan Tesla untuk mendapatkan persepsi dari konsumennya untuk masukan-masukan pada produknya. Yang keempat adalah promosi penjualan atau sales promotion. Sales promotion ini dilakukan seperti memberikan diskon bagi produk tertentu dan program yang masih menyangkut dengan perusahaan. Dan yang terakhir ini pemasaran langsung atau direct marketing. Direct marketing ini dilakukan oleh Tesla kayak menjual produk-produknya atau komponen-komponen dari produknya seperti powertrain dan baterai ke bisnis lainnya. Selanjutnya ini eksekusi rencana strategi promosi Tesla yang digunakan dalam pemasarannya. Yang pertama ada produk berbasis status. Tesla menggunakan strategi ini karena produk yang didorong oleh status akan menarik konsumen secara tidak langsung, sehingga menyebabkan perusahaan Tesla ini dapat mengeluarkan biaya yang minimum. Selanjutnya ini pengalaman konsumen. Pengalaman konsumen ini dapat dilihat seperti kayak Tesla ini tidak mengeluarkan biaya untuk melakukan promosi, sehingga promosi ini hanya dilakukan oleh konsumennya dari mulut ke mulut. Nah, strategi ini nih dapat dilakukan dapat berguna untuk meningkatkan pengalaman konsumen. Selain itu juga hal ini dapat dibantu oleh program-program rujukan yang dilakukan oleh Tesla, sehingga program yang dilakukan Tesla kepada konsumen ini seperti simbiosis mutualisme. Lalu melalui pusat penjualannya, Tesla juga melakukan strategi yang unik karena Tesla ini tidak memiliki dealer seperti brand-brand mobil yang lainnya, yang mana Tesla ini lebih mengutamakan penjualannya melalui website online-nya dibandingkan offline-nya. Meskipun dia lebih mengutamakan online, tapi dia juga memiliki tetap memiliki dealer secara offline, tetapi biasanya dealernya itu terletak di pusat perbelanjaan. Selanjutnya, Tesla juga mengembangkan program seperti Tesla Rangers atau servis Tesla. Hal ini akan membantu konsumen untuk merawat produk-produk Tesla yang konsumen miliki, yang mana konsumen dapat melakukannya dengan mudah, seperti tinggal menelepon dan pegawai dari Tesla akan datang untuk memperbaiki produk-produknya. Yang terakhir ya ini desain dan pengembangan kendaraan yang dilakukan oleh Tesla. Tesla ini sangat mengedepankan penelitian dan pengembangan dari produknya, sehingga Tesla ini dapat dikatakan sebagai mobil listrik murni yang memiliki baterai di bagian bawah dari produknya. Yang ketiga ini sosial media. Melalui sosial media juga pemilik Tesla itu Elon Musk
menggunakan media sosial untuk lebih banyak mengetahui aspirasi atau kritikan atau saran dari konsumennya. Dengan begini mempermudah Tesla untuk mengembangkan produknya dari persepsi pasar atau persepsi konsumennya. Yang terakhir yakni penentuan harga. Awalnya Tesla ini menggunakan strategi penetapan harga premium, yang mana strategi ini menggunakan harga yang tinggi karena uniknya produk dari Tesla. Tetapi Tesla akhirnya berubah menggunakan penetapan harga skimming, atau yang dapat dijelaskan seperti skimming ini harganya sangat mahal di awal, tapi di akhirnya dia akan murah dengan berjalannya waktu. Strategi ini dilakukan pada saat produk baru akan memasuki pasar, sehingga meningkatkan permintaan pasar dan juga meningkatkan pendapatan Tesla setinggi-tingginya. Nah, setelah hal itu tercapai, maka Tesla akan menurunkan harganya guna bersaing dengan pesaing-pesaingnya, yang seiring berjalannya waktu pesaingnya akan masuk kan. Jadi kayak dia menurunkan harganya supaya dia masih tetap bisa bersaing dengan pesaing-pesaingnya. Dengan strategi inilah Tesla dapat melakukan visi misinya, yakni membuat produk berteknologi tinggi yang ramah lingkungan dan juga dengan harga terjangkau. Sekian dari saya, terima kasih.